Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, sidang pemirsa TV Agara dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini masih bisa melaksanakan ibadah puasa, masih diberi kesehatan, dan terutama kita masih dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kaum muslimin, kita berada di bulan yang penuh dengan keampunan. Bulan ini juga dikenal dengan bulan maghfirah. Bulan ini juga dikenal dengan bulan tarbiyah. Maka tema kita pada hari ini adalah Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Kaum muslimin, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu agar kamu menjadi orang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Panggilan pertama disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Orang beriman dipanggil, kenapa? Karena mereka jangan hanya beriman saja, tetapi ada kewajiban-kewajiban yang dituntut kepada mereka, salah satunya yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Namun ada juga tujuannya, dan tujuannya ini bukan kepada Allah semata-mata, tetapi tujuan ini adalah kepada diri kita, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan hanya beriman, tetapi kita dituntun untuk menjadi orang yang beriman plus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu sekarang banyak profesi-profesi dalam kehidupan kita. Ada tukang kayu, ada tukang es misalnya, macam-macam. Bahkan ada pegawai negeri. Tapi mereka untuk menjadi profesional harus didiklatkan, dimasukkan balai pendidikan dan balai pelatihan. Untuk apa? Itu ada tujuannya. Tukang kayu dimasukkan ke dalam balai diklat itu dengan tujuan tertentu agar mereka menjadi tukang kayu profesional. Tukang batu menjadi tukang batu profesional. Tukang bangunan menjadi tukang bangunan yang profesional. Begitu juga kita orang-orang yang beriman, dimasukkan ke balai diklatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, balai tarbiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di bulan Ramadan. Untuk apa? Agar kita bukan hanya semata-mata menjadi beriman, tetapi kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala serius dengan bulan tarbiyah ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak reward, banyak bonus di bulan ini, agar kita serius dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satunya Rasulullah bersabda, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan dia juga tulus ikhlas lillahi ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Ini bulan Ramadan, ingat dosa-dosa kita yang telah lalu. Niatkan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan kita berubah. Jadi orang yang pendosa menjadi orang yang penuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan diri kita. Tidak cukup dengan itu, Allah juga memberi bonus lagi. Agar ampunannya itu lebih kita rasakan, maka Rasulullah bersabda, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail atau salat tarawih di malam hari dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu.
Kaum muslimin, inilah beberapa bonus yang diberikan Allah kepada kita. Banyak bonus-bonus yang lainnya. Ini menandakan bahwa Allah ingin benar-benar kalau kita itu berubah. Allah ingin benar-benar puasa kita itu mendatangkan manfaat bagi diri kita, mendatangkan perubahan bagi diri kita. Orang yang dulu ibadahnya jarang-jarang, salatnya bolong-bolong, dilatih di bulan Ramadan ini agar dia konsisten melaksanakan salatnya, tidak meninggalkan salat yang wajib, dan kemudian menambahi dengan salat-salat sunat yang lain. Begitu juga pahala sedekah dilipat gandakan di bulan Ramadan. Kata para sahabat, Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, tetapi beliau paling banyak sedekahnya di bulan Ramadan. Rasul mencontohkan agar kita di bulan Ramadan ini banyak bersedekah. Kenapa? Karena bersedekah itu menjaga harta kita. Karena sedekah itu membuat harta kita menjadi berkah. Oleh karenanya inilah kita latih banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan. Jadi semua amalan di bulan Ramadan ini kaum muslimin dilipat gandakan itu sebagai bonus untuk memancing kita, ya, agar kita itu rajin beribadah di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan ada dampaknya nanti setelah Ramadan. Karena percuma kita serius beribadah di bulan Ramadan, tapi kemudian tidak kita lanjutkan di bulan-bulan lainnya. Tapi bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Kita memang dilatih, kita memang sengaja dimasukkan ke dalam balai pendidikan dan balai latihan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang yang bertakwa di belakang harinya. Semua yang berpuasa itu dicontohkan oleh hewan-hewan, itu juga ada tujuan-tujuan tertentu. Ular, dia puasa, setelah dia kenyang, maka dia akan bertapa dan berpuasa. Kemudian setelah selesai berpuasa, dia akan menghasilkan kulit yang bagus, badan yang sehat. Begitu juga kupu-kupu. Mereka berpuasa, asal mulanya adalah ulat yang kemudian menjadi kepompong, berdiam diri di kepompong itu berapa lama, berpuasa di sana, maka keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Contoh-contoh ini agar bisa kita pelajari supaya kita bukan hanya sekedar puasa saja. Orang puasa, kita berpuasa. Tahun depan orang berpuasa, kita berpuasa. Tapi tabiat kita tidak berubah. Kalau hewan itu tabiatnya tidak berubah karena memang sudah diciptakan Allah seperti itu. Dia berpuasa, ular misalnya hanya untuk mengganti kulit saja dan bertambah besar dia. Tapi manusia tidak. Berpuasa ini agar tabiat kita berubah untuk lebih baik. Ilmu kita yang kurang menjadi lebih banyak. Kita tarbiyah di sini, kita belajar di sini. Tadarus setelah salat tarawih, baca Al-Quran, di mana waktu kita sempat di bulan Ramadan, karena sudah disediakan bonus-bonus. Kaum muslimin, sidang jamaah pemirsa TV Agara dimanapun Anda berada, ini kesempatan kita. Didik diri kita. Ingat apa yang ingin kita robah. Robahlah di sini. Ada misalnya saudara-saudara kita yang masih berokok, maaf. Kalau ingin berubah, niatkan di bulan Ramadan ini, putuskan hubungan dengan rokok. Ini waktu yang bagus. Ini waktu yang tepat. Karena kita siang hari tidak merokok. Malam harinya niatkan juga kita tahan untuk merokok. Bagi orang yang selama ini terbiasa dengan bermain misalnya game, di bulan puasa ini kita tahan. Biasakan baca Al-Quran, biasakan baca buku-buku agama. Kita robah kebiasaan ini agar nanti di luar bulan Ramadan kebiasaan yang baik ini pun bisa kita lakukan. Kaum muslimin, sayang rasanya kalau bulan Ramadan ini berlalu tanpa adanya kesan. Sayang rasanya bulan Ramadan ini berlalu kita tidak ada perubahan. Oleh karenanya ini masih ada bulan Ramadan, masih beberapa hari lagi. Niatkan agar ada perubahan pada diri kita. Dulunya kita jauh dari Allah, dekatkan diri kita kepada Allah. Dulunya kita jarang bersedekah, sering-seringlah bersedekah. Dulunya kita jarang membaca Al-Quran, sekarang bikin jadwal tertentu untuk membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya kita membaca Al-Quran itu, Allah akan menerangi hati kita, Allah akan menerangi rumah kita. Banyak sekali janji-janji Allah tentang ibadah-ibadah
tentang semua perilaku kita yang kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di bulan Ramadan inilah tepatnya waktunya kita latih, dan mudah-mudahan nanti akan berdampak kepada kita, dan pada ujung-ujungnya kita menjadi orang-orang yang muttaqin sesuai dengan tujuan daripada ayat 183 surat Al-Baqarah tadi, la'allakum tattaqun. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kultum di hari ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi.